menghentikan pembodohan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ruang Demokratia. Channel ini menyajikan hal-hal yang bermanfaat, ruang-ruang yang memerdekakan manusia. Karena di channel ini kita mampu mengeluarkan semua keluh kesah yang ada dalam diri kita. Nah, di konten kali ini kita akan berbicara cukup radikal dan kritis terhadap sesuatu. Karena yang akan memantik diskusi kita kali ini ada salah satu tokoh yang salah satu orang yang ditokohkan dalam dunia gerakan. Beliau sering disapa dengan nama Cak Nung dan juga biasa juga disapa dengan Muhammad Ainun Suhaibar. Nah, tak usah berlama-lama, kita langsung diskusi saja, santai. Bagaimana kira-kira pandangan tak masalah pendidikan? Apakah pendidikan itu perlu untuk masyarakat? Apakah hanya orang-orang bermodal yang bisa menempuh pendidikan? Dan bagaimana sih itu pendidikan? Bagaimana menurut tak kira-kira? Ya, jadi ada yang kurang sebenarnya. Nah, panggilanku juga sebenarnya bukan hanya Muhammad Ainun Suhaibar, tapi kerap kali juga disapa Ai. Ya, jadi berbicara tentang pendidikan, berbicara pengalaman juga ini. Jadi pengalaman dulu awal masuk kuliah. Sebenarnya juga saya dulu itu orang tidak mau kuliah, malas belajar. Yang namanya belajar artinya di lulus SMP saya mau istirahat dari yang namanya belajar, tapi karena orang tua terus menyuruh kita untuk sekolah, ya makanya terpaksa sekolah lanjut SMA. Setelah SMA menganggur 1 tahun karena lantaran saya bosan di rumah saja itu ya. Saya diajak sama teman jalan-jalan ke kampus, lihat bagaimana situasi kampus, dan cukup menarik dalam dunia kampus ya, karena Berarti cukup kelam ini tuh, bisa katakan kelam masa SMP dan masuk SMA nganggur dan melanjutkan pendidikan kembali. ya kira-kira kalau kelam ya kelam karena berbicara tentang pengalaman juga ini tuh di dunia pendidikan. Karena bicara ini pendidikan itu, kalau saya pribadi mengatakan pendidikan itu sampai akhir masa, sampai kita mati. Karena berbicara pendidikan ya, waktu SMA ya sangat kelam sekali, bolos. Artinya kan dalam dunia pendidikan itu sendiri tidak ada penyemangat begitu. Kita sebagai siswa baru semangat yang namanya belajar, baru semangat yang namanya sekolah kalau guru lagi rapat, guru tidak masuk ke kelas, atau yang intinya bisa bermain. Tapi ketika yang namanya belajar dalam sekolah ya itu yang paling malas. Sebenarnya entah kenapa ya. Apa kira-kira yang membuat malas tuh untuk sekolah? Sedangkan banyak orang yang mau sekolah. Ya jadi yang pertama itu karena mungkin metode mengajar dari sebuah guru ya terhadap siswanya. Artinya kan guru masuk bawa buku, suruh catat ini. Artinya ini untuk apa begitu? Untuk apa begitu kita sudah diperiksa itu, sudah ini, maksudnya tidak ada lah ilmu-ilmu yang real begitu kita diajarkan di sekolah. Artinya apa? Ketika melihat konteks di kampung saya yang konteksnya petani, sedangkan di sekolah saya diajarkan tentang yang namanya sebuah contoh begini, contoh sederhananya saja begini. Kita diajarkan di sekolah matematika itu cara menghitung apel. 2 apel tambah 3 apel sama dengan 5 apel. Artinya sedangkan realita yang ada di kampung saya, misalkan ya, contoh logika anak-anak yang kita pakai itu, lantaran di kampung saya itu banyak ini jagung, lebih banyak kan orang menanam jagung. Ya artinya kan ketika logika anak-anak, kalau ditanya jagung tambah ini kan pasti ini. Artinya kan kenapa di sekolah itu tidak ini saja tuh, ambil contoh yang real saja yang terjadi pada konteks yang ada pada suatu wilayah tersebut. Oh berarti kayak kenapa supaya ada pengembangan tersendiri di dalamnya situ. Berarti kayak
kenapa ini guru tidak bebaskan pikirannya siswa untuk memilih apa yang mereka bisa lihat tuh, yang biasa dia rasakan. Kayak itu tadi. Tuh. Sebenarnya guru juga sebenarnya adalah profesi yang sangat mulia. Yang pertama saya mengatakan guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Guru itu adalah profesi yang rela hati ya. Artinya harus ikhlas. Artinya kenapa? Karena kita mengajari, guru itu mengajari anaknya orang itu cerdas, sedangkan entah anaknya bagaimana lah. Tapi mengapa guru itu juga adalah profesi yang paling menyiksa sebenarnya? Karena guru sebenarnya pada dasarnya ingin mengajarkan semua tentang kebebasan terhadap siswa. Tetapi yang menjadi titik persoalan pada Yang gitu loh. Jangan sampai ada yang baper kalau menonton ini. Nah, ini hanya mengeluarkan keluh kesah bagaimana yang rasa yang terkungkung dalam diri tuh. Kita hanya berpikir bebas di sini. ya. Jadi yang pertama kepada netizen juga. Artinya ini kan Ya, mungkin bisa kasih pembelajaran juga tuh. diskusi akademik ya. Artinya ketika kita berbicara tentang akademik ya, artinya sungguh sangat disayangkan ketika ruang-ruang akademik itu langsung kemudian dituntut dengan hukum. Artinya kan sama halnya kita dengan menutup sebuah ilmu, membatasi sebuah ilmu, sedangkan ilmu itu kan luas. Pemikiran seseorang dengan pemikiran yang orang yang satu kan, setiap orang kan berbeda-beda begitu kira-kira. Katanya ini ruang-ruang akademik gitu, jadi netizen santai gitu. Apalagi netizen sekarang ya. Bye. Netizen sekarang jadi hakim. Jadi yang kan tadi dipaparkan itu bilang memang kelama SMA tidak bebaskan pikiran ini. Tidak bebaskan pikiran untuk memilih suatu hal yang kita sukai. Lantas bagaimana pendidikan yang seharusnya untuk diterapkan di sekolah? Apa konsep yang bisa diterapkan agar siswa mampu mengembangkan potensinya secara bebas yang ada dalam dirinya, bukan didikte. Kira-kira begitu. Ya, jadi kalau mengacu pada teorinya siapa, Ploprer ya, yang mengatakan teori bank itu, yang guru datang mengisi siswa yang kosong ini tuh, yang kelas kosong itu kira-kira Ada buku ini. ya Ploprer gitu. Ya bukan itu yang Pemikirannya pola. ada lagi satu itu judulnya. Pendidikan kaum tertindas, di situ bahas itu. Dan lumayan bukan lumayan ya, artinya betul sekali corak pandang Ploprer ini dalam mengatakan bahwa guru itu mengajarnya metode bank, artinya menabung ilmu kepada siswa-siswa. Artinya kan seharusnya itu guru juga membukakan ruang-ruang terhadap siswa untuk saling bertukar pikiran. Artinya kan guru adalah murid dari siswa itu, dan siswa itu adalah murid dari guru itu. Jadi semua orang adalah murid. Pada dasarnya sebenarnya kan seperti itu idealnya sebuah pendidikan, supaya saling mengetahui bahwa apa yang kemudian dibutuhkan oleh siswa ini itu diketahui oleh guru. Jadi artinya diberikan lagi kebebasan tuh. Apalagi kalau satu lagi, apalagi kalau yang paling bingung dulu waktu sekolah itu, kalau Sam itu paling tolol dulu, artinya paling bodoh sekali, duduk di belakang. Sampai hari ini pun juga bodoh ya, duduk di belakang, tidak pernah mendengarkan. Kita lagi dikucilkan sama guru, padahal kan sebenarnya setelah melalui proses panjang ya, sebenarnya murid-murid seperti itulah yang harus kita lebih perhatikan, bukan malah lebih dikucilkan. Kira-kira begitu juga biasa lihat. Oh, berarti itu tadi juga. yang disebut salah satu itu Ploprer begitu. Ploprer konsepnya itu kayak semua ini sama-sama juga dalam dunia pendidikan. Tidak ada yang bisa menggurui karena secara pemikiran kita bisa bertentangan secara pemikiran. Begitu kira-kira secara singkatnya tuh. Iya begitu. Artinya pendidikan ini kan kalau mau dibilang rumit ya tidak juga, karena yang membuat rumit itu kan ya yang pertama orang yang mengelola pendidikan itu sendiri, mulai dari bentuk sekolah, pengkotak-kotakan. Kan sederhananya begini, kenapa orang harus berpendidikan? Pertanyaanku begitu, kenapa itu orang harus berpendidikan?
Kenapa? Ya itu yang mau dipertanyakan sini, itu mau dikupas habis. Makanannya kan